ضحكة وفقد موجع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Iwan Pillah. Saya Sulaiman Effendi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Iwan Pillah untuk membahas atau mereaction salah satu Habib di Indonesia yang gemar membagikan kisah kuropat. Beliau yakni Habib Ali Jindan. Habib Ali Jindan di dalam pengajiannya pernah menyampaikan sebuah kisah yang dimana ini adalah kisah kuropat. Beliau pernah bercerita ada seorang lelaki yang semasa hidupnya gemar maksiat, tidak pernah melaksanakan sholat. Akan tetapi anehnya, lelaki ini tetap masuk surga dikarenakan semasa hidupnya senantiasa memuliakan dan mencintai para Habib. Lantas, jika dipikir-pikir berarti Habib ini jauh lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW saja tidak dapat memberikan jaminan surga kepada umatnya jika umatnya tersebut masih gemar maksiat atau meninggalkan kewajibannya seperti sholat 5 waktu. Akan tetapi Habib ini justru dapat memberikan jaminan surga kepada orang yang mencintainya. Sungguh ini adalah kisah kuropat yang sangat berbahaya. Nah, agar Iwan Pillah tidak penasaran seperti apa kisah kuropat yang dibagikan oleh Habib Ali Jindan ini, mari kita reaction videonya. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan deh. Mangkal jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat, didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sian tuh orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Nah, Iwan Pillah sudah dengar sendiri kan, Habib Ali Jindan membagikan kisah kuropat yang menceritakan ada seorang lelaki yang semasa hidupnya jarang melaksanakan sholat, gemar maksiat, akan tetapi tetap masuk surga dikarenakan beliau teramat mencintai dan memuliakan para Habib. Doktrin semacam ini sangat berbahaya, dikarenakan jika orang yang mendengarkan ceramah semacam ini bisa percaya bahwa dengan mencintai para Habib akan dijamin masuk surga, maka orang tersebut tidak akan malu, tidak akan takut untuk meninggalkan sholat 5 waktu, serta mendekati maksiat-maksiat, karena menurutnya cukup mencintai para Habib saja, tetap akan masuk surga. Jelas saja, ceramah atau kisah kuropat semacam ini sangat berbahaya dan merusak akidah. Sehingga karena itu, ada salah satu ulama pribumi yang mengomentari keras tentang ceramah itu, di mana ia di dalam pengajiannya membahas kisah kuropat yang dibagikan Habib Ali Jindan, dan ia menyebutkan bahwa itu adalah kisah kuropat palsu yang dapat merusak akidah. Mari kita simak videonya. Ada seorang Habib, semua masyarakat di masanya yang hidup semasanya tidak disentuh oleh neraka karena hidup di semasa dengan beliau. Bayangkan, ini kan penjajahan ideologi, ini
penjajahan akidah. Ada seorang yang jualan gorengan, dia memang jahat, minum khamar, berjudi, nggak sholat, tetapi dia selamat dari azab kubur karena setiap Habib lewat dia berikan gorengan kepada Habibnya. Sehingga ketika dia mati, sang Habib didatangi, "Bib, fulan udah mati, Bib." Nah, akhirnya Habib tersebut datang ke kuburannya, kemudian nulis sesuatu tulisan di kertas, diletakkan di bawah kepalanya, kemudian berpesan kepada mayatnya, "Kalau nanti Munkar dan Nakir datang bertanya, 'Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?' Gak usah jawab, berikan aja catatan ini, kamu akan selamat." Dan ribuan jamaahnya. Kenapa? Karena orang sekarang melihat siapa yang pakai sorban, siapa yang pakai jubah, siapa yang naik mimbar, itulah ulama, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Nah, Iwan Pila itulah salah satu video tanggapan dari ulama pribumi mengenai kisah keropat yang dibagikan oleh Habib Ali Zindan ini. Dan semoga setelah menonton video ini, Iwan Pila mendapatkan pencerahan dan dapat mengetahui di mana ulama yang patut untuk diikuti dan di mana ulama yang menyesatkan. Saya Sulaiman Effendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.